Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erik Prakoso dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, dan saya dari kelompok Sargas. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya dapat di PBPK kemarin. Langsung saja, materi PBPK ini dengan tema leadership atau kepemimpinan. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? Yaitu sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Dan kepemimpinan ini itu seperti ilmu yang digunakan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Lalu, pemimpin itu apa sih? Jadi, kalau kepemimpinan itu ilmunya atau kemampuannya, dan pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas untuk memimpin. Jadi, pemimpin itu orangnya yang melaksanakan ilmu-ilmu kepemimpinan tadi. Nah, selanjutnya dari sisi agama, setiap orang adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Jadi di sisi agama ini semua orang adalah pemimpin. Dia memimpin dirinya sendiri dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Selanjutnya, menurut perspektif agama, pemimpin itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ingin menjadi pemimpin yang seperti apa? Yang kedua, untuk apa dia menjalankan amanah kepemimpinannya? Yang ketiga, kemana arah tujuan yang akan dia ambil? Dan yang keempat, kemana kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi yang pertama itu ingin menjadi pemimpin yang seperti apa itu dia membawa organisasinya itu menjadi seperti apa itu tergantung pemimpinnya. Jadi dia ingin menjadi pemimpin yang seperti apa, apakah otoriter atau demokratis, itu tergantung pemimpinnya. Yang kedua, untuk apa dia menjalankan amanah kepemimpinannya, itu untuk apa dia menjadi pemimpin atau tujuan dia menjadi pemimpin itu seperti apa. Yang ketiga, kemana arah tujuan yang akan dia ambil. Jadi maju atau mundurnya suatu organisasi itu tergantung pemimpin, bagaimana pemimpin memimpin ya. Jadi arah tujuan yang akan diambil ini sangat banyak. Jadi kan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan itu banyak jalan yang bisa ditempuh. Jadi pemimpin ini bertugas untuk mengambil jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Yang keempat, kemana kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi semua pemimpin akan mempertanggungjawabkan apapun keputusan atau apapun yang akan terjadi. Jadi sebelum memutuskan kebijakan atau keputusan itu harus dipikirkan lebih baik dulu dan harus siap mempertanggungjawabkan apapun yang akan terjadi. Selanjutnya, apa yang harus dimiliki pemimpin? Yang pertama, yang harus dimiliki pemimpin adalah yang pasti cerdas. Yang kedua, disegani atau disukai. Yang ketiga, mengerti dan memahami kondisi. Yang keempat, tidak rakus ataupun cepat puas. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, cerdas. Kenapa pemimpin harus cerdas? Sudah pasti karena pemimpin ini seorang yang ditiru atau dilihat sebagai tombak atau ujung tombak dari suatu organisasi. Jadi harus cerdas dan bisa mengatasi apapun permasalahan yang dilalui oleh organisasi. Yang kedua, disegani atau disukai. Paling tidak pemimpin itu harus disegani atau disukai oleh anggotanya dan
mitra kerjanya. Jadi kalau seumpama ada pemimpin yang tidak disegani atau tidak disukai, itu merupakan pemimpin yang menurut saya gagal. Yang ketiga, mengerti dan memahami kondisi. Seperti yang di poin pertama tadi, cerdas, itu pemimpin harus mengerti dan memahami kondisi pula. Jadi setiap apapun pergerakan atau situasi yang terjadi di organisasi, pemimpin harus mengerti dan memahami kondisinya. Dan jika organisasi mengalami keterpurukan atau permasalahan, pemimpin harus bisa mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, tidak rakus ataupun cepat puas. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, rakus atau itu tidak baik, ya kan. Jadi pemimpin itu harus bisa tatak atau harus bisa berpendirian, tidak rakus ataupun cepat puas. Ya, tidak rakus ini sangat berpengaruh pada organisasi, apalagi kalau pemimpinnya ambisius, maka itu akan kasihan anggotanya. Jika anggotanya tidak bisa mengikuti pemimpinnya, maka organisasi tersebut akan lama-kelamaan akan hancur. Lalu cepat puas, kita tidak boleh cepat puas. Jadi kita bisa belajar terus-menerus dan tidak merasa bahwa ini sudah cukup dan memang sebuah organisasi atau kelompok itu harus seperti itu. Jadi kita bisa terus maju dan kita bisa lebih sukses dari sekarang. Yang selanjutnya, pilar sifat seorang pemimpin menurut agama Islam. Yang pertama itu sidik atau benar, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga fatonah atau cerdas, yang keempat tablik atau menyampaikan. Untuk 4 pilar sifat seorang pemimpin ini itu sudah menjadi suatu yang umum di masyarakat. Yang pertama itu sidik atau benar, seorang pemimpin itu tidak boleh salah. Maksud saya tidak boleh salah itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang bersifat hoax atau kebohongan. Jadi harus jujur, ya, tidak boleh mengada-ada. Yang kedua, dapat dipercaya. Ini seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya, apalagi dia itu menjalankan suatu organisasi atau kelompok. Jadi memang harus bisa dipercaya. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, itu memang pemimpin harus cerdas untuk memajukan organisasinya. Yang keempat, tabligh atau menyampaikan. Jadi pemimpin itu tidak boleh menyimpan apapun sendiri. Dalam artian ini untuk sistem organisasi, bukan privasi atau dan lainnya. Jadi untuk organisasi ini, pemimpin harus menyampaikan ke anggota-anggotanya apapun yang terjadi pada organisasi, seperti itu. Selanjutnya, cara menjadi pemimpin yang hebat. Jadi semua pemimpin itu pasti bermula dari nol, ya. Jadi yang pertama itu tidak mudah, tapi pasti bisa. Kalau dari kita sudah merasa gak bisa jadi pemimpin, itu suatu mindset yang membuat kita terhambat. Jadi kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Yang kedua, belajar. Kita harus belajar. Kita belajar ini bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari buku, bisa dari referensi yang lain. Kita pokoknya harus belajar menjadi pemimpin yang hebat. Toh kita nanti pasti akan memimpin suatu organisasi, entah itu di keluarga, entah itu di mana. Pokoknya kita harus bisa belajar menjadi pemimpin. Yang ketiga, pengalaman dan jam terbang. Jadi kita
eh, kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat, yang pertama harus menjadi pemimpin itu sendiri, ya kan? Supaya kita berpengalaman, bisa mengetahui apapun yang ada di organisasi, bisa melihat situasi ketika kita menjadi pemimpin, dan ketika kita berulang lagi menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi, kita sudah siap untuk menjadi pemimpin yang lebih hebat lagi, seperti itu. Jadi dan juga jam terbang itu juga berpengaruh untuk pengalaman kita. Selanjutnya, gaya kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama, autokratik itu seperti otoriter, jadi pemimpinnya itu memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan dan tidak boleh keluar dari ketetapan tersebut. Yang kedua, laissez-faire atau kebebasan. Jadi pemimpin ini memberi kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan apapun, namun hal yang paling penting, pokoknya tujuannya itu tercapai. Jadi anggotanya ini bebas melakukan apapun, namun dengan catatan tujuannya tercapai, seperti itu. Yang ketiga, demokratik. Ini yang dipakai oleh sistem Indonesia sekarang. Jadi pemimpin dan anggota ini bisa berkomunikasi atau bermusyawarah apa yang harus dilakukan di organisasi nanti, dan itu bisa itu merupakan timbal balik yang bagus. Selanjutnya, hambatan dalam leadership dalam pandemi COVID-19. Ya, hambatan di dalam kepemimpinan, terutama di era pandemi seperti ini, itu yang pertama, lambat beradaptasi. Yang kedua, komunikasi kurang baik. Yang ketiga, kurang komitmen. Yang keempat, kontrol pada goals kurang maksimal. Yang kelima, kurangnya standar aturan yang jelas. Ya, jadi hambatan ketika pandemi ini kan karena kita tidak bisa bertatap muka dan kita tidak bisa memonitoring anggota kita tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan ketika di organisasi. Itu akan membuat hambatan-hambatan ini muncul. Ya, jadi saya kira ini merupakan rintangan untuk para pemimpin di era pandemi, dan untuk yang bisa solusi yang bisa saya sampaikan, menurut saya pemimpin harus lebih berhati-hati, harus lebih teliti, dan harus lebih pandai di era pandemi ini. Jadi pinter-pinternya pemimpin untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, yang telah saya sampaikan tadi. Ya, jadi seperti itu. Sekian dari materi leadership. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.